Di kali ini saya akan membahas ya salah satu perusahaan yang akan melakukan stock split di pertengahan Februari. Nah, perusahaannya apa dan apakah menarik dan dampaknya seperti apa setelah stock split ini? Simak videonya sampai selesai. Oke, check this out. Nama perusahaannya adalah Tembaga Mulia Semanan (TBK) atau kode sahamnya TBMS. Ini saya ketahui dari saya cek di kalender, lalu stock split. Di sini ada TBMS rasionya 1:2. Come date-nya itu di 13 Februari 2024. 1 hari sebelum pencoblosan. Ya, pencoblosan 14 Februari. Oke. Kalau kita cek TBMS sendiri secara profil perusahaan, ya kita cek di Stockbit profil perusahaan. Bentar, agak lemot ini kayaknya. Oke, ini websitenya dulu. Nah, ini websitenya, website dari PT TBMS. Ini udah cek belum sih? Bentar, saya klik dulu. Nah, ini sambil kita cek di websitenya terlebih dahulu. Nah, ini websitenya didirikan tanggal tahun 1977 ya, yaitu dengan moto TMS berarti kualitas dan hijau, dan tujuan kami adalah kepuasan pelanggan. Moto kami adalah TMS means quality of people, product, culture, and green. Oke, itu ya. Ini 77. Lalu mereka di sini ada nggak, di sini IPO-nya dijelaskan? Oh, tidak ada ya. Tidak dijelaskan. Dan produk-produk mereka itu meliputi, nah ini, batang tembaga, aluminium tembaga, kawat aluminium, nugget tembaga, kawat tembaga untuk pengelasan kaleng. Jadi murni bahan baku lah ya. Kalau saya melihat murni bahan baku di sini. Oke, kalau kita cek perusahaan secara profil, nah ini, bentar. Nah ini ya batang tembaganya ya. Itemnya chopper root ya, size-nya 8, diameter 8 mm. Ya kan kawat ya. Batang kawat tembaga. Terus mana lagi nih? Ini batang aluminium. Aluminium root dengan diameter 7,6 dan 9,5, ada 12 juga, 12 mm. Ini tipe-tipenya. Ini sih barang-barangnya mereka. Ini batang tembaganya. Terus kalau yang ini saya penasaran, yang ini nugget tembaga itu seperti apa ya? Kita cek. Oh, ini error, Stockbit-nya lagi error. Kita mau cek profil perusahaan, error di sini. Saya mau cek ini perusahaan itu sudah ini IPO sejak 23 Mei 1990. Wow, sudah lama ya. Sudah lama. IPO price-nya 14.100. Wow, mahal banget. PT Tembaga Mulia Semanan merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi produk dari tembaga dan batang aluminium, kawat tembaga, dan kawat jenis lainnya. Bisnisnya diklasifikasi ke dalam 2 segmen, batang dan kawat tembaga serta batang aluminium. Segmen yang pertama mencakup batang dan kawat tembaga dalam berbagai ukuran. Yang kedua, batang aluminium murni, batang logam campuran aluminium tahan panas yang disertai batang tal. Pabriknya berlokasi di Semanan, Indonesia. Dah itu. Nugget tembaga ini tidak ada. Oh, ini dimasuk di sini sih. Oh, kayak gini-gini. Kecil-kecil. Oke, tuh. Balik lagi ke sini, terus pengendalinya itu paling besar pertama adalah PT Furukawa Electric Co Ltd dengan 42% saat ini, dan PT Supreme Cable Manufacturing Corp 33,81%, masyarakat non warkat 9,8%, terus masyarakat warkat 3%, terus Toyota Shosho Corporation 10%. Jadi ini murni perusahaan Jepang kalau saya lihat ya.
Ya Jepang, Korea mungkin itulah ya, masih Asia. Dan ini terlihat ya, presiden direkturnya aja Kenji Yamaguchi ya, Jepang banget namanya. Ya mungkin ini Jepang sih memang, perusahaan Jepang, pengendalinya. Terus kalau kita cek secara corporate perusahaan, corporate action perusahaan ya, kita mau cek historikalnya dia seperti apa TBMS ini. Secara dividen rajin, mulai 2010 rajin, 2012 13 mulai berhenti, sampai 18 19 ini berarti 18 ya, berarti sampai 17 berhenti. Oke, 2018 mulai rajin lagi dia sampai sekarang. Oke, stock split ini kayaknya bukan yang pertama kali ya. Kalau melihat susunan dividennya tadi kan awalnya ratusan. Nah ini 2016 mereka pernah 1:20, 2024 ini yang 1:2, mulai 1:2. Oke, Juni kemarin mereka 2023 kemarin bagikan dividen 59, lebih tinggi bahkan dibandingkan tahun sebelumnya. Berarti labanya 2022 ini lebih tinggi ya. Oh, laba 2022 padahal lebih rendah loh dibandingkan 2021, tapi mereka berani membagi dividen lebih besar. Dividen payout rasionya 23%. Dividen yieldnya 2,4%. Oke, dengan laba sekarang sampai kuartal ketiga labanya itu sudah di 33 tambah 17 tambah 19 69 72 ya, turun 3 miliar, turun 3 miliar. Harusnya bisa achieve sih tahun kuartal 4 lebih dari 9 miliar lebih sih kalau saya melihat ya. Lebih. Nah, potensinya mereka akan bagi dividen di atas dari tahun lalu. Tahun lalu mereka ada dividen itu senilai 59 ya. Kalau jelek-jeleknya sekarang hanya 60 ya masih make sense gitu. Dan sangatlah bisa gitu. Karena saya melihat laba kuartal 4 besar kemungkinan itu di atas dari hanya 10 miliar. Karena selisihnya tadi dengan dibanding 2022 kan turun 3 miliar. Kalau mau menyamai tahun lalu berarti kan 12 miliar. Nah, menurut saya lebih dari 12 miliar. PI-nya 10, PBV-nya 0,92. Di Stockbit dihargai harga wajarnya itu 1,2 triliun, sekarang 900 M. Jadi termasuk murah. 12,16 dibagi 367. Wah, ini. Bentar. 12 16 0 dibagi 367,34. Oke. 33. Salah ngitung nih saya. Ini 12 16 23 dibagi 367 3,34. Terlalu banyak nih. Bentar. Enterprise value-nya 1,2 miliar. Ini juta ya. Current share outstanding-nya. Jadi 1 2 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dibagi 367 34 1 2 3 4 5. Dah. Ya 331. Nah, tadi kebanyakan. 331 harga wajarnya. Oh, ini 3.300 bener. 3.310 banyakan 0. 3.310 harga wajarnya harusnya. 3.300 sekarang 2.500. 800 bagi 3.300. Jadi masih ada diskon 24% menurut Stockbit ya. Karena dihargai wajar Stockbit itu 1,2 triliun nih perusahaan. 1,2 triliun. Cuman ini perusahaannya kayaknya nggak liquid nih, TBMS. Kalau kita cek secara chart, nah ini ya chartnya seperti ini ya, nggak liquid jelas. Oke. Terus kalau kita cek secara historikalnya ada nggak ya? Nah ini setelah stock split mereka lanjut naik, terus bahkan nggak pernah turun ya. Stock split tahun lalu nggak pernah turun. Setelah stock split ini dump, di situ dia terus naik terus sampai sekarang.
Nah, jadi ini bisa menjadi historical yang bagus, mungkin nantinya akan turun dulu terus habis itu lanjut naik terus. Karena ini juga udah uptrend banget ini perusahaan, udah di atas MA 200. Jadi ini menurut saya stimulus yang bagus TBMS melakukan stock split 1:2 biar masyarakat juga lebih biar lebih liquid juga perusahaannya, dan ini menarik untuk investor sih biar lebih terjangkau aja harganya 2.500. Jadi nanti kalau stock split kan tinggal 1.250. Kalau saya prefer nanti tunggu di X date stock split aja, tinggal nanti pergerakannya seperti apa. Kenapa? Karena di sini ya, nah dia setelah stock split ini sempat turun dulu, pasti dikasih turun dulu terus mantul naik lagi sampai sekarang. Itu sih kalau saya based on historical gitu. Bahkan 2020 dia tidak turun turun sih turun dikit di bawah setelah stock split. Stock split kan dia di sini lah. Nah, titik terendahnya 670 waktu Maret Covid dia 555 udah itu aja. Terus habis itu naik terus sampai sekarang. Jadi saya melihat ini perusahaan yang bagus, TBMS, perusahaan bahan baku. Masih banyak yang belum tahu, cuman ini hal yang positif. Dia rajin bagi dividen, stock split udah ke yang kedua kali. Terus ini sektornya bahan baku ya. Nah ini kita lihat ya nanti ke depannya seperti apa. Oke, mungkin itu ya. Resikonya ya adalah satu, dia ini perusahaan nggak liquid. Itu aja sih. Karena kita lihat ya di sini ya TBMS. Nah ini nggak liquid. Nah, antriannya kalau Mas Mbak sekalian, Bapak Ibu perhatikan, setelah 2.500 langsung 2530 dan selanjutnya. Dan ini bid overnya antriannya tipis-tipis banget kan. Bis 2410 juga 2430 ya. Ada bolong-bolong dan ini nominalnya kecil, tipis-tipis. Oke, mungkin itu ya risikonya ya. Jadi bisa diperhatikan risikonya sekilas. Cuman dengan adanya stock split ini TBMS menurut saya akan mendapatkan harusnya lebih liquid sih ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya share tentang stock split dari TBMS. Buat keputusan beli atau jual atau tidak atau wait and see ya, kembali lagi ke keputusan kalian sendiri masing-masing. Semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.